Kampus. Sleeping. Sambil isi kertasnya, sambil isi kertasnya, sambil isi. Aulia Azni. Aulia di mana? Purwakarta. Purwakarta di mana? Hobinya? Apa? Sama baca kitab. Apa ngapalin mata? Ngapalin mata. Masya Allah. Abiah teh, abiah. Masya Allah. Aura, Beauty. Aura dari mana? Hobinya Aura. Apa Aura? Tidur lagi seperti
Siti Balkis. Siti Balkis Balkoma. Sasha. Siti Balkis. Iya, Siti Balkis Balkoma. Sasha Maisaro. Dari mana? Bali. Siti Balkis. Iya. Dari mana Siti Balkis? Jambe. Siti Dita Yuni. Di mana Yuni? Dari mana sih? Dari Kersa. Dari Kersa. Siti Zahra. Dari mana? Murah. Aulia. Tiara Ramadhani. Tiara dari mana Tiara? Dari Semarang. Rizka Anissa. Kita dari Rizka. Yang mana tuh? Berarti tahu MTS. Ini mah ya kalian tahu aja. Kan ya sebutan aku sambil kalian nulis, aku presisi ya. Aku ngejelasin tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara bahasa, sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Dia merupakan dari kalam Allah atau alam murtajal. Jadi sebagian yang lain berpendapat bahwa Al-Quran berasal dari Quran, Yaqra'u, Qira'an, artinya bacaan atau yang dibaca. Kemudian secara istilahnya kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan dinilai sebagai yang mutawatir dan dinilai ibadah dengan membacanya. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman manusia, gitu, manusia hidup. Sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian di sini ada perbedaan Al-Quran dan hadis. Al-Quran di sini sebagai mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di sini bukan mukjizat, paham kan? Kemudian di sini ada Al-Quran. Al-Quran itu dijamin pemeliharaannya, dijaga banget. Kalau hadis itu terpelihara, tapi nggak kayak Al-Quran. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Salah satu surat, kalau Al-Quran itu salah satu suratnya dibaca wajib dalam sholat. Surat apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Terus di sini ada hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi. Nah, kalau hadis Nabi, lafalnya itu maknanya dari Nabi, diwahyukan dari Allah. Terus lafalnya kalau Al-Quran itu dan maknanya itu dari Allah. Kalau hadis itu tidak dinilai ibadah kecuali dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kalian menuntut ilmu sambil ikutin hadis, dapat ilmunya.
ibadah kalau dibaca. Kemudian di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama itu ada bayan takrib, bayan takrib, kemudian di sini ada bayan tafsir dan bayan tashrih. Bayan takrib di sini adalah fungsi hadis. Bayan takrib adalah fungsi hadis yang menetapkan atau memperkuat Al-Quran. Apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi di sini Al-Quran itu diperintahkan menunaikan sholat, kemudian zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 483. Kalau hadisnya di sini ada dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Oke, next ya, yang selanjutnya itu ada bayan tafsir. Jadi fungsi hadis itu menafsirkan Al-Quran dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama itu ada tafsir al-mujmal. Jadi hadis itu fungsinya memperinci ayat Al-Quran yang masih global. Contohnya di sini di Al-Quran itu ada perintah sholat dan zakat disebutkan secara global. Tapi kan di Al-Quran nggak dikasih tahu kan tata caranya sama rakaatnya gitu. Nah jadi diperinci oleh hadisnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah sebagaimana engkau melihat sholat. Yang kedua itu ada tafsir al-mujmal, yaitu hadis memperinci yang kedua itu ada tafsir al-tam, itu hadis itu mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Contohnya di Al-Quran itu ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya anak kandung itu mendapatkan warisan. Nah, tetapi dikhususkan oleh hadis anak yang membunuh orang tuanya itu nggak bakal dapat warisan. Itulah yarithu qatilu minal maqtuli syai'a. Nah, artinya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Yang ketiga itu ada takyid al-mutlaq. Jadi hadis itu fungsinya membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Contohnya di sini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri adalah potong tangan. Tapi di dalam Al-Quran itu nggak jelasin seberapa potongnya atau seberapa besar hartanya yang dicuri supaya pencurinya itu dikenakan hukuman potong tangan. Nah, di dalam hadis itu memberi batasan harta curian yang karenanya pencurinya itu dikenakan hukuman potong tangan. Sabda Nabi, la tu'tahu ya dosarici ila fi ruqi dinar wa faidah, yang artinya tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta senilai 1/4 dinar atau lebih. Yang terakhir itu ada bayan tasyri'i. Jadi hadis itu menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Contoh hadisnya itu Rasulullah bersabda, Urimal basul hariri wajah biala bukurin mati wa ilali nati. Artinya diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang terakhir itu ada kedudukan hadis dalam Islam. Hadis dalam Islam itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Hadis itu merujuk pada perkataan, tindakan, dan persetujuan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad. Kedudukan hadis itu sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu baru hadis. Keduanya saling melengkapi dan memberikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Al-Quran. Hadis itu memperjelas konteks, menjelaskan detail-detail tentang bagaimana Al-Quran harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis juga digunakan sebagai sumber hukum dalam syariat Islam. Karenanya hadis menyediakan panduan tentang bagaimana Nabi Muhammad menjalani kehidupan, memutuskan masalah, dan memberikan nasihat pada umat. Ini mau Habis ini ada yang mau ditanyain nggak tentang tadi apa sih pengertian Al-Quran?
atau enggak ada yang belum dipahami gitu dalam kaitan. Dua orang bertanya deh. Ya. Ayo tanya. Nah, tentang bayar tafsir apa sih gitu? Tentang Al-Quran. Apa mau ditunjuk nih ya? Apa yang mau nanya? Ayo berdiri dong. Perkenalan. Lumayan dapat nilai tambahan. Kuliah. Namanya siapa? Kan tadi kakak menjelaskan muat isi hadis untuk Al-Quran. Yang pertama ada bayan fikir, yang kedua ada bayan tafsir. Nah di bayan tafsir kan terdapat banyak cabangnya gitu. Yang pertama tafsir al-mujmal, yang kedua tafsir al-Quran, yang ketiga takrib al-mutlaq, yang keempat bayan fikir. Nah saya pengen lebih jelas dong penjelasan yang ketiga takrib al-mutlaq, yang hadis membatas ayat Al-Quran yang tidak terbatas. Makasih. Ada lagi? Coba lagi ayo. Ya. Mau nanya. Lagi. Ayo ayo. Ayo Tiara. Tiara. Dua. Siapa lagi? Mak. Mak mana Pak? Ayo. Nanti itu nanya pribadi. Ayo ditanyakan. Takut keluar nanti dia. Itu solo itunya. Iya. Ayo. Namanya siapa? Kenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya lagi nih. Aku akan menjawab pertanyaan dari Bayan Tafsir. Pada takdir al-mutlaq itu membatasi ayat Al-Quran yang mutlak. Jadi di Al-Quran itu juga dibatasi gitu. Tidak terbatas. Jadi di Al-Maidah itu ayat 38 bagi pencuri potong tangan. Tapi kan masa pencuri itu setiap pencuri harus dipotong tangan kan nggak mungkin kan. Nah seberapa besar hartanya dulu supaya mereka tuh
diberi batasan berapa besar harta curian, yang pencurinya tuh dikenakan hukuman potong tangan. Jadi tuh pencuri itu boleh potong tangan kalau misalkan mencuri hartanya seperempat dinar atau lebih. Lebih diperjelas lagi ya, Kak? Hah? Lebih diperjelas lagi banyak. Iya. Kan di aturan itu cuma segitu doang. Iya. Aturannya nggak dibatasin berapa potongnya, berapa harta, berapa besar hartanya. Kasih Kak. Banyak yang pulang ya? Kenapa ya? Iya. Iya.